Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan Epic Story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini. Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Aqbat atau suku Qibti, suku bangsanya Fir'aun. Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, di mana rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka, dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan." Wahai Musa, kami nggak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar nggak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa,
Kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang manna dan salwa ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang Tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut. Semuanya gratis. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka. Betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasulnya. Bayangkan, mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan, ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, miskin. Kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada Nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka para nabi dan rasul untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi ajwibati al-Yahud wan Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakaria wa ibnahu Yahya wa khalqan katsiran min al-anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suqa fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u syai'a. Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel, al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa